Untuk memenangkan Pilkada Aceh 2024, sebagai Ketua Umum Partai Aceh, ia perlu mempertimbangkan beberapa strategi. 1. Konsolidasi internal. Pastikan partainya bersatu dan solid di belakang calon yang dipilih, tanpa konflik internal yang merugikan. 2. Pesan kampanye yang kuat. Sampaikan pesan yang jelas dan kuat yang menggambarkan visi dan misi calon serta komitmen untuk memajukan Aceh. 3. Pemetaan elektoral yang baik. Identifikasi basis dukungan dan tantangan di setiap daerah untuk mengarahkan sumber daya kampanye dengan efisien. 4. Kampanye door to door. Lakukan kampanye langsung ke pemilih dengan berbicara langsung tentang isu-isu yang penting bagi mereka. 5. Mobilisasi pemilih. Aktifkan basis pendukung untuk memastikan mereka datang ke tempat pemungutan suara pada hari pemilihan. 6. Kerjasama dengan elit lokal. Bangun aliansi dengan tokoh-tokoh dan elit politik lokal yang memiliki pengaruh di daerah tertentu. 7. Manfaatkan media sosial. Gunakan media sosial dengan cerdas untuk menyebarkan pesan kampanye dan berinteraksi dengan pemilih secara langsung. 8. Transparansi dan akuntabilitas. Berkomitmen untuk menjadi pemimpin yang transparan dan akuntabel, yang dapat membangun kepercayaan masyarakat. 9. Adaptasi terhadap perubahan. Fleksibel dalam merespons dinamika politik lokal dan perubahan situasi selama kampanye. 10. Fokus pada isu-isu lokal. Pahami dan tanggapi isu-isu yang spesifik bagi masyarakat Aceh, seperti pembangunan ekonomi, keadilan sosial, dan perdamaian. Beberapa contoh tantangan eksternal yang mungkin dihadapi oleh Partai Aceh dalam Pilkada Aceh 2024 meliputi: 1. Persaingan dengan partai lain. Persaingan dengan partai politik lain yang juga memiliki basis dukungan di Aceh dapat menjadi tantangan, terutama jika partai-partai tersebut memiliki popularitas yang kuat. 2. Interferensi eksternal. Kemungkinan adanya campur tangan atau interferensi dari pihak-pihak luar, entah itu dalam bentuk pendanaan yang besar dari luar Aceh atau upaya untuk mempengaruhi hasil pemilihan melalui propaganda atau tindakan tidak sah lainnya. 3. Tekanan dari pihak tertentu. Tantangan dapat datang dalam bentuk tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan tertentu, baik itu dari luar maupun dari dalam Aceh, yang berusaha memengaruhi agenda atau kebijakan Partai Aceh. 4. Isu identitas dan konflik. Aceh memiliki latar belakang sejarah yang kompleks, termasuk konflik bersenjata dan upaya untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar. Isu-isu identitas dan konflik masa lalu bisa dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menyerang Partai Aceh atau menciptakan polarisasi di antara pemilih. 5. Tingkat partisipasi pemilih. Rendahnya tingkat partisipasi pemilih bisa menjadi tantangan, terutama di daerah-daerah pedesaan atau terpencil di Aceh, di mana akses terhadap informasi dan pemungutan suara mungkin sulit. 6. Keterbatasan sumber daya. Terbatasnya sumber daya, baik itu dalam hal keuangan, personel, atau infrastruktur kampanye, dapat menjadi hambatan bagi Partai Aceh dalam melakukan kampanye yang efektif dan mencapai pemilih potensial di seluruh wilayah Aceh.